tekanan parsialnya sama dengan mana tadi? Tekanan parsialnya sama dengan oke, terlalu jauh. Oke, tunggu ya. Oke, jadi kalau tadi untuk liquid tekanan parsialnya berarti tekanan uap murni dikali XA. XA ini adalah XA ini adalah komponen fasa cair atau banyaknya zat tersebut di fasa cair dan XB. Nah, kemudian kita bisa menghitung juga komposisinya di fasa uap. Jadi komposisi di fasa uap atau nilai Y. Y itu sama dengan, Y sama dengan tekanan parsial A dibagi tekanan total. Nah, kalau pertanyaannya tentang A. Kalau pertanyaannya B berarti komposisi fasa uap B sama dengan tekanan parsial B dibagi P total. Nah, itulah komposisi fasa uapnya. Jadi komposisi fasa uap ini letaknya berarti di bagian bawah, di sini. Jadi ada 3 rumus yang diketahui. Menghitung tekanan parsial berarti PA sama dengan PA murni dikali XA. Kali XA dikali fraksi mol. P total penjumlahan tekanan parsial penyusunnya. Karena ini 2 komponen, berarti hanya ada komponen A dan B. P totalnya berarti PA tambah PB. Kemudian kalau mencari komposisi fasa uap, itu sama dengan PA. Nah, PA yang rumusnya PA murni dikali XA per P total. P total PA ditambah PB. Kemudian Ibu lanjut lagi. Jadi, untuk diagram fasanya nanti kita akan mencoba mempelajari bagaimana membaca diagram fasa. Jadi, misalnya saat kita berada di titik A, Ibu kasih ini dulu ya, beri nama yang di atas ini adalah liquid, yang di bawah ini adalah gas. Misalnya saat kita berada di titik A, berarti zat tersebut berada di fasa liquid. 100% berada di fasa liquid. Kalau misalnya, ternyata campuran kita berada di titik B, berarti dia berada di fasa liquid yang akan berubah menjadi gas. Tapi di sini fasanya masih liquid atau cair. Kalau dia di titik C, berarti campuran kita berada di fasa gas. Kemudian kalau dia di titik D sama, berarti campuran kita berada di titik di fasa gas. Kemudian di sini ada titik E. Titik E ini adalah titik campuran gas dengan liquid. Kalau misalnya pertanyaannya, berapakah komposisi campuran di fasa gas? Kita sisa menarik garis dari E ke H. Tarik garis ke H, kemudian tarik garis ke bawah. Di posisi ini, itulah komposisinya di fasa gas. Kemudian misalnya berapa komposisinya di fasa cair. Tarik garis dari R ke F, kemudian tarik garis ke bawah. Di posisi ini, posisi inilah komposisinya di fasa cair. Begitu caranya membaca diagram fasa. Nanti akan Ibu berikan contoh soalnya. Jadi bagaimana menghitung, menentukan posisi komponen kita menggunakan diagram fasa, menggunakan Excel. Ibu lanjut lagi. Di sini contoh soalnya. Jadi ada 2 cara sebenarnya mengerjakan soal menggunakan diagram fasa. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang tadi, rumus hukum Raoult, dan juga bisa menentukan komposisi diagram fasa menggunakan Excel. Excel belum pernah Ibu ajarkan, nanti kita pelajari bareng-bareng. Misalnya di sini pada 25 derajat Celcius
tekanan uap CCl4 itu 19,1 kPa. Kloroform sama dengan 26,5 kPa. Cairan ini membentuk larutan yang sangat ideal, mendekati ideal. Nah, bila 1 mol CCl4 dan 3 mol CHCl3 dicampurkan, berapa banyak fraksi mol CCl4 dalam fasa uap? Berarti yang ditanyakan YCCl4 dan berapa tekanannya? P total. Nah, tekanan uap larutan berarti yang ditanyakan P total ya. Nah, penjumlahan antara tekanan uap CCl4 dan CHCl3. Oke, kalau soalnya seperti ini, nah, pada 25 derajat Celcius, tekanan CCl4 19,1. Berarti diketahui 19,1 ini adalah P murni. Nah, kenapa Ibu katakan P murni? Karena berapapun jumlah CCl4, nah pada suhu 25 derajat Celcius itu tekanannya tetap jumlahnya besarannya sama dengan 19,1. Makanya disebut sebagai tekanan murni, tidak bergantung berapa jumlah CCl4-nya. Jadi ciri-cirinya kalau di soal, nah melihat suhu sekian, berarti itu tekanan uap murni. Nah, suhu 25, berarti diukur pada suhu tersebut tekanannya sekian. Nah, itu tekanan uap murninya berarti. CHCl3 P murninya ini sama dengan 26,5. Kemudian untuk mencari berapa tekanan parsialnya, ini kan sama dengan P murni dikali X. Nah, dikali fraksi mol. Nah, di sini yang diketahui mol CCl4. Di sini mol CCl4 sama dengan 1, mol CHCl3 sama dengan 3. Fraksi molnya ini kembali ke pelajaran kimia 1. Berarti X CCl4, nah itu sama dengan mol CCl4 itu kan sama dengan 1 dibagi mol total, 1 ditambah mol CHCl3 sama dengan 3. 1 tambah 3 ini kan sama dengan 4. Berarti sama dengan 1 bagi 4, 0,25. Nah, ini adalah fraksi mol CCl4. Nah, kemudian diketahui jumlah total fraksi mol di dalam suatu larutan itu sama dengan 1. Berarti X atau fraksi mol CHCl3, CHCl3 berarti sama dengan 1 dikurang 0,25. Ya kan? XCHCl3 ditambah XCCl4 kan sama dengan 1. CCl4 diketahui 0,25, berarti CHCl3 1 dikurang 0,25. Ini sama dengan 0,75. Nah, fraksi molnya sudah diketahui, nah sisa mencari tekanan parsial masing-masing. Nah, tekanan parsial masing-masing berarti di sini, nah tekanan parsial masing-masing. Nah, kita cari dulu PCCl4. Nah, PCCl4 berarti sama dengan tekanan murninya 19,1. Kalau soal seperti ini harusnya tidak ada yang salah lagi ya. 19,1 dikali fraksi mol CCl4 0,25. Nah, ini. Kemudian CHCl3 berarti PCHCl3 ini tekanan uap murninya 26,5. 26,5 dikali tekanan dikali fraksi molnya 0,75. Oke, sama dengan ini 19,1 dikali 0,25. Ini 4,775. Kemudian 26,5 dikali 0,75. Nah, hasilnya 19,875. Ini ditambahkan jadi P total. Nah, ini sama dengan P total.
sama dengan 4,775 ditambah 19,875. Nah, hasilnya 24,26 kPa. Nah, selesai untuk soal yang ini. Berapakah tekanan uap dari larutan? Jadi tekanan uap larutannya 24,26 kPa. Nah, kemudian berapa Y? Y CCl4. Nah, Y CCl4 kan sama dengan tekanan parsialnya. Tekanan parsialnya sama dengan 4,775. Berarti 4,775 Oke, 775 dibagi tekanan total 24,26. Nah, dibagi 24,26. Nah, ini hasilnya sama dengan 0,196. Nah, satuannya tidak ada ya. Jadi YCCl4 sama dengan 0,196 atau komponen atau fraksi mol CCl4 dalam fase uap itu sama dengan 0,196. P totalnya 24,26 atau tekanan uap larutannya 24,26 kPa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Masih belum, Bu. Oke, kalau belum, Bu lanjut lagi ya. Nah, sekarang, oke. Ada. Oke, nah. Jadi, tadi untuk menggambarkan diagram fasa 2 komponen, tadi secara teori rumusnya seperti itu untuk mencari komposisinya, komposisi fasa cair, fasa uap. Nah, sekarang untuk menggambarkan diagram fasanya itu bisa dalam dua diagram fasa, Tx dan juga Px. Nah, temperatur dengan fraksi mol atau Px, tekanan uap dengan fraksi mol. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Oke, nah coba. Oke, nah jadi coba perhatikan perbandingan diagram fasa Px dengan Tx. Oke, nah ini perbandingan diagram fasanya. Nah, ini di bagian atas adalah diagram fasa, di bagian vertikal ini adalah fraksi mol. Sama kalau di bagian bawah, di bagian vertikalnya adalah titik didih, di bagian horizontalnya adalah fraksi mol. Nah, coba lihat ini komponen yang sama ya, X1, X2, X3 dan X4. Di Tx juga sama, X1, X2, X3, X4. Nah, dilihat dari tekanan uap, ternyata dari kiri ke kanan tekanan uapnya semakin bertambah. Dari kiri ke kanan tekanan uapnya semakin bertambah, sementara untuk titik didih dari kiri ke kanan makin berkurang. Jadi Tx, jadi diagram Tx dan Px itu akan selalu berbanding terbalik diagramnya. Yang posisinya tinggi di Px, nanti pasti titik didihnya rendah. Kalau tekanan uapnya rendah, titik didihnya tinggi. Nah, kenapa demikian? Jadi mungkin kalian sudah sering melihat diagram seperti ini, bukan cuma di kimia fisik, mungkin di pelajaran yang lain pun sering terlihat diagram fasa seperti ini. Jadi kenapa Px selalu berbanding terbalik dengan Tx? Nah, jadi Px atau tekanan uap ini menghubungkan tekanan uap suatu zat dengan fraksi molnya. Nah, semakin mudah suatu zat untuk menguap, artinya tekanan uapnya semakin tinggi, maka dia berarti semakin mudah untuk menguap. Jadi tekanan uap tinggi berarti dari kiri ke kanan ya, ini kan semakin tinggi. Berarti dari kiri ke kanan ini semakin mudah untuk menguap. Nah, semakin mudah untuk menguap berarti butuh hanya sedikit pemanasan untuk menguapkan atau mendidihkan zat tersebut. Jadi dari kiri ke kanan ini semakin tinggi tekanan uapnya. Berarti di posisi kanan ini, kita cuma butuh pemanasan sedikit
Nah, titik didihnya sudah tercapai atau sudah mendidih. Jadi di sini yang paling kanan malah titik didihnya yang paling rendah. Nah, kenapa paling rendah? Karena tekanan uapnya tinggi. Tekanan uapnya tinggi berarti mudah menguap. Mudah menguap berarti dipanaskan sedikit saja sudah menguap atau sudah mendidih. Berarti titik didihnya rendah. Kalau di sebelah kiri ini kan tekanan uapnya rendah. Tekanan uapnya rendah berarti zat tersebut sulit untuk menguap, sulit untuk mendidih. Berarti butuh suhu tinggi, berarti butuh pemanasan yang lebih tinggi untuk mendidihkan komponen tersebut atau menguapkan komponen tersebut. Makanya titik didihnya tinggi. Hal itu yang menyebabkan Px dan Tx selalu berlawanan. Tekanan uap tinggi berarti titik didih rendah. Titik didih tinggi berarti tekanan uap rendah. Karena kalau dia tekanan uapnya tinggi berarti mudah untuk menguap. Mudah untuk menguap, pemanasan sedikit saja sudah menguap. Berarti tidak butuh suhu yang tinggi untuk menguapkan zat tersebut. Paham ya? Paham tidak maksudnya? Paham, Bu. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah ini diagram fasa yang ternyata ini ada bunyinya ya, aduh. Nah ini diagram fasa sebenarnya sama dengan yang tadi. Nah bagian biru, biru ini adalah gas. Nah ini adalah gas, kemudian ini adalah liquid atau cair. Nah bagian C ini disebut campuran. Jadi berada di fase gas, campuran gas dengan liquid. Nah, jadi ini sama dengan yang tadi yang Ibu bahas. Nah, kalau misalnya nanti kita akan membuat diagram fasa. Nah, bedanya dengan yang tadi kan diagram PX. Nah, kalau ini diagram TX. Titik didih dengan fraksi mol. Tapi cara membacanya sama aja. Misalnya kita memiliki campuran di titik C. Ditanyakan berapa komponennya, komposisinya di fasa gas. Berarti tarik garis dari C ke E. Kemudian tarik garis ke bawah, titik ini berarti adalah komponen fasa gas. Berapa komponennya di fasa cair, tarik garis dari C ke D. Kemudian tarik garis ke bawah, nah di komponen ini adalah komposisinya di fasa cair. Jadi sama saja cara membacanya seperti yang tadi. Oke, nah kemudian ini apa sih namanya? Penyimpangan dari hukum larutan ideal. Tadi kalau dia sesuai dengan hukum Raoult, harusnya, nah ini tekanan totalnya sesuai dengan garis putus-putus ini. Sesuai, kemudian ini tekanan parsialnya. Nah ternyata ada beberapa zat yang jika direaksikan malah menyimpang dari keidealan. Nah penyimpangannya ini bisa diamati dari eksperimen. Jadi kalau secara teori harusnya sesuai dengan garis putus-putus ini. Ternyata di eksperimen ada yang menyimpang. Menyimpang itu ada dua, ada yang penyimpangan positif, ada yang negatif. Positif kalau tekanan totalnya yang secara eksperimen lebih tinggi dari atau melengkung ke atas dibanding yang titik putus-putus ini. Negatif kalau tekanan uapnya lebih rendah dari tekanan total secara teori. Penyimpangan positif di sini contohnya jika kita mereaksikan etanol dengan kloroform. Kemudian penyimpangan negatif kalau kita mereaksikan antara aseton dengan kloroform. Jadi positif atau negatifnya itu hanya bisa diamati dari eksperimen. Kemudian Ibu lanjut lagi. Nah ini sama aja ya. Nah di sini bagian yang paling tinggi dari PX, nah bagian yang paling tinggi dari PX itu pasti merupakan bagian terendah dari TX. Nah tadi alasannya sudah Ibu jelaskan. Kenapa kalau misalnya di diagram PX, dia mencapai titik maksimum. Sementara di TX dia mencapai titik minimum. Karena semakin tinggi tekanan uap, semakin rendah titik didih. Titik didih atau kalian biar mudah untuk mengingatnya,
tekanan uap selalu berbanding terbalik dengan titik didih. Kalau tekanan uapnya tinggi berarti tekanan titik didihnya rendah. Berarti kalau misalnya dia memiliki jumlah maksimum di tekanan uap, dia tekanan uapnya paling tinggi, oh berarti nanti titik didihnya paling rendah, berarti paling gampang mendidih. Maka apa sih suhu yang dibutuhkan untuk mendidihkannya adalah yang paling kecil. Nah, kemudian, misalnya kita membentuk diagram fasa, nah itu bisa terbentuk titik asiotrop seperti ini. Nah, titik asiotrop ini maksudnya, nah di dalam sini kan ini campuran antara gas dengan liquid. Nah, asiotrop ini maksudnya ketika komponen cair dengan gas itu sama. Jumlahnya sama, maka diagramnya akan menyatu seperti ini, namanya titik asiotrop. Kalau misalnya di sini grafiknya TX, nah bentuknya asiotropnya menyatu di bagian atas, berarti kalau digambarkan dalam diagram PX, maka akan kebalikannya. Nah, jadi diagram fasa tidak mesti seperti ini, jadi tidak mesti terpisah sempurna seperti ini. Bisa saja nanti terdapat beberapa senyawa kalau direaksikan malah membentuk asiotrop. Nah, asiotrop ini komposisi fasa gas dan fasa cairnya itu sama banyaknya. Nah, contohnya di pembentukan ini di etanol dengan air. Nah, etanol dengan air, nah di sini berdasarkan ini contoh kurva TX. Jadi di sebelah kiri ini 0% etanol, 100% air. Titik didihnya 100 derajat Celcius. Di sebelah kanan ini 100% etanol, titik didihnya 78,5, 0% air. Nah, jadi kalau misalnya terdapat campuran etanol air, nah, memisahkannya ini sama dengan memisahkan kalau di perminyakan kalian kenal dengan destilasi fraksionasi. Jadi memisahkan alkana sesuai dengan bilangan oktannya. Nah, ini sama saja. Jadi misalnya, oh saya menginginkan larutan yang etanolnya konsentrasinya 20%. Nah, mau yang 20% berarti panaskan sampai suhu ini. Sampai suhu anggaplah ini 90 derajat Celcius. Ada 90 derajat Celcius, ini campuran air dengan etanol. Nah, komposisi atau persentasi etanolnya 20%. Kemudian kalau misalnya mau etanol 20%. Ini 20% berarti berada di fasa uap. Nah, di fasa uap. Kemudian untuk fasa cairnya berarti harus dipanaskan kira-kira di sini di suhu 80 derajat Celcius. Etanolnya 40%. Kemudian sampai misalnya menginginkan etanol di posisi ini sekitar 70%. 70% berarti dipanaskan sampai suhu sekitar 78,3 derajat Celcius. Jadi, kemudian, di suhu 78,2 derajat Celcius ternyata membentuk asiotrop. Membentuk asiotrop di konsentrasi etanol 95,6%. Jadi ketika etanol konsentrasinya 95,6%. Nah, inilah titik kemurnian dari etanol yang paling tinggi. Jadi kita akan sangat sulit menemukan, misalnya kalian ke toko bahan kimia akan sangat sulit menemukan etanol yang 100%. Karena di suhu 78,2 ini terbentuk asiotrop. Berarti kalau campuran air dengan etanol yang paling maksimal dipisahkan itu adalah etanol 95,6%. Oke, jadi untuk destilasi biasa itu maksimal di konsentrasi ini. Nah, kalau ingin etanol 100% ini destilasinya beda lagi untuk memisahkannya. Jadi seperti itu
contohnya. Jadi salah satu contoh reaksi terbentuknya azeotrop. Nah, kalau kita mereaksikan etanol dengan air. Kemudian Ibu lanjut lagi. Oke. Nah, jadi di bagian maksimum ini sama saja dengan yang tadi ya. Bagian maksimum di PX figur atau di gambar hubungan antara tekanan uap dengan X, bagian maksimumnya itu berarti bagian minimum di TX. Begitupun sebaliknya. Nah, sama dengan azeotrop. Nah, azeotrop itu ada dua yang kita ketahui. Nah, ada azeotrop positif. Nah, jika dia temperatur minimum dan tekanan uapnya maksimum. Jadi kalau kalian nanti melihat campuran dua buah zat, nah bentuknya seperti ini. Jadi diagram TX-nya, nah melengkung ke bawah, dia menyatunya di bagian bawah. Kemudian diagram PX-nya, PX-nya dia menyatu di bagian atas. Ini artinya dia azeotrop positif. Contohnya, jika kita mereaksikan metanol dengan kloroform. Kemudian sebaliknya, nah kalau misalnya kita mereaksikan senyawa, kemudian menyatu, nah kemudian kita membentuk diagram fasanya, ternyata terbentuk azeotrop TX di bagian atas, nah kemudian PX di bagian bawah. Nah PX-nya di bagian bawah sini berarti ini contoh azeotrop negatif. Nah contohnya apabila kita mereaksikan antara air dengan asam formiat. Nah di sini ya. Jadi air kalau misalnya direaksikan dengan asam ini, nah ini akan membentuk azeotrop negatif. Jadi nanti tergantung untuk menentukan kira-kira komponen kita ini azeotropnya negatif atau positif. Nah, dilihat lagi dari datanya, kemudian kita masukkan ke dalam Excel, lihat diagram fasanya yang terbentuk seperti apa. Oke, nah sekarang Ibu ini kurang tahu ini apakah selesai dibahas di contoh soalnya. Semoga selesai ya, 20 menit lagi. Nah, di sini contoh soal bagaimana nanti kalau misalnya kurang jelas kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti Ibu jelaskan lagi. Nah, bagaimana menghitung komposisi fasa cair, berarti tadi YA, YB, XA, XB. Nah, tapi dari grafik Excel. Tadi kan yang kita ketahui kebanyakan praksimolnya cuma satu. XA-nya atau XB-nya cuma satu. Sekarang bagaimana kalau kita memiliki data sebanyak ini nih? Praksimolnya ada 10, tekanan H2O ada 10, propanol juga ada 10. Nah, bagaimana menghitung praksimolnya? Oke, nah. Jadi menghitung praksimolnya, nah di sini, dari soal ini, pertanyaannya, di sini diketahui X berarti ini praksimol propanol. Praksimol propanol di sini diketahui 0 sampai 1. Kemudian tekanan parsial H2O ini sekian. Tekanan parsial propanol 0 sampai sekian. Pertanyaannya, tentukan komposisi propanol di fasa cair pada saat terdapat propanol 20% di fasa gas. Kemudian yang kedua, pada saat terdapat 80% propanol di fasa cair, berapakah komposisi propanol di fasa uap? Manakah yang dominan fasa cair, propanol atau air? Jadi dari grafik nanti kita bisa menentukan, yang dominan adalah propanol atau air. Di fasa cair yang dominan apa? Di fasa gas yang mana? Kemudian bila pada tekanan 2,5 kPa, di sini diketahui campuran air propanol 65:35. Kemudian kalau misalnya tekanannya dinaikkan menjadi 4,25 kPa,
bagaimana komposisinya di fasa cair dan gas. Oke, nah soalnya seperti itu. Sekarang kita pindah ke Excel. Jadi data ini, nah data yang diketahui dari soal, yang ini copy ke Excel. Oke, nah kita copy datanya ke Excel. Nah, ya. Jadi ini data dari soal tadi. Nah, X propanol, nah diketahui sekian-sekian. Tekanan parsial H2O diketahui sekian. Tekanan uap propanol, nah diketahui sekian. Ini pertanyaannya sudah Ibu copy juga ke sini. Kemudian cara mengerjakannya, ini kan tekanan parsialnya sudah diketahui. Tekanan parsial propanol sudah diketahui. Nah, tadi pertanyaannya komposisi fasa cair dan fasa uap. Berarti kita harus mencari komposisi fasa uapnya dulu. Nah, yang pertama cari P total dulu, P total. Jadi untuk menentukan komposisi fasa uap kan butuh P propanol per P total. Berarti cari dulu P totalnya sama dengan berapa. Sama dengan ini pH2O ditambah tekanan parsial propanol. Nah, ini sama dengan P totalnya. Kemudian cari komposisinya pada fasa gas. Oke, cari komposisinya di fasa gas. Berarti sama dengan, ini sesuai dengan rumus yang kita gunakan tadi ya untuk soal yang tadi. Berarti Y propanol sama dengan tekanan parsial propanol dibagi dengan P total. Dibagi dengan P total. Nah, ini komposisi fasa uapnya. Nah, kemudian, nah setelah itu kita copy. Nah, ini di blok, insert, kemudian pilih grafik scatter, kemudian klik ini. Muncul grafik seperti ini. Ini kan ada 5 titik nih, ada 5 titik. Nah, sementara yang kita butuhkan cuma 2, fasa cair dengan fasa gas. Maka kalian klik di garis, di titiknya, di titik manapun, kalian klik kanan, kemudian select data. Nah, pilih select data, karena yang kita butuhkan cuma 2 data, kita remove dulu di sini 2. Nah, sampai 2 yang tertinggal di sini. Nah, kemudian sudah tertinggal 2, nah pilih salah satunya. Nah, kita pilih yang pertama dulu. Klik edit. Nah, untuk yang pertama kita sebut sebagai fasa cair. Nah, fasa cair berarti sumbu X-nya berarti adalah nilai yang ini nih. Nah, sumbu X-nya adalah nilai X propanol. Nah, sumbu Y-nya adalah P total. Ibu hapus dulu. Nah, sumbu Y-nya adalah P total ini. Kemudian klik OK. Nah, fasa cairnya sudah terlihat. Nah, sekarang klik yang di bawah, klik edit. Nah, kemudian beri nama di sini fasa gas. Fasa gas. Nah, sumbu X-nya berarti adalah ini komposisi fasa gas. Kemudian sumbu Y-nya sama. Sumbu Y-nya juga sama dengan P total. Kemudian klik OK. Nah, sudah fasa cair fasa gas sudah terbentuk. Klik OK. Nah, terbentuk diagram seperti ini. Nah, terbentuk diagram seperti ini. Sekarang biar mudah mengetahui ini apa, kita beri nama dulu. Nah, sumbu vertikalnya berarti P, tekanan. Ini adalah fraksi mol. Fraksi mol untuk N propanol, fasa cair dan fasa uap. Nah, fraksi mol. Nah, setelah ini kemudian kita ke pertanyaan. Nah, kita
bisa menjawab pertanyaannya. Nah, yang pertama, tentukan komposisi, tunggu ya. Nah, yang pertama, tentukan komposisi propanol di fasa cair. Pada saat terdapat propanol. Nah, yang pertama tentukan komposisi propanol di fasa cair pada saat terdapat propanol. Nah, terdapat propanol 20% di fasa gas. Nah, ini 20% di fasa gas. Nah, untuk di bagian bawah, ini kursor Ibu terlihat tidak? Terlihat, Bu. Oke, nah 20%. Nah, baik itu pertanyaannya di fasa gas atau mungkin pertanyaannya di fasa cair. Nah, intinya kita melihat fraksi mol di bawah sini. Nah, 20% berarti sama dengan 0,2. Nah, 20% kan 20 per 100. 0,2. Terdapat 20% di fasa gas. Nah, fasa gas adalah yang berwarna kuning. 20% di fasa gas, tarik garis dari 0,2 ini sampai di titik kuning, berarti di sini. Berapakah di fasa cair? Nah, sisa tarik garis dari garis kuning ini ke sebelah kiri. Berarti di titik ini. Berarti ketika terdapat 20% di fasa gas, terdapat 0,02 fraksi molnya di fasa cair atau 0,02 dikali 100%. Oh, berarti 2% di fasa cair. Ibu tuliskan di sini, oh sama dengan 2% fasa cair. Jadi gampang. Yang penting kalian sudah benar membuat grafiknya. Ini gampang menyelesaikan soalnya. Oh, berarti 20% di sini. Tarik garis ke sini, orange. Kemudian tarik garis ke samping sampai di grafik ini. Oh, itulah komposisi fasa cairnya. Pada saat terdapat 80% di fasa cair. 80% kan berarti 0,8. Berapakah komposisi di fasa uap? Tarik garis lagi, 0,8 katanya di fasa cair, berarti di garis abu-abu. Oh, di sini berarti. Berapakah komposisinya di fasa uap? Kemudian tarik garis ke yang kuning. Ya, dari sini tarik garis ke yang kuning. Pokoknya sampai menyentuh garis kuning. Nah, itulah komposisinya di fasa uap atau fasa gas. Dari sini tarik garis ke bawah, oh sekitar 57%, atau 0,56. 0,56 atau sekitar 57%. Nah, di sini 0,56, 569 atau 57%. Berarti pada saat terdapat 80% di fasa cair, di fasa uap itu 57%. Mana nih tulisannya? Di sini. Berarti di fasa uap itu 57%. Kemudian, manakah yang dominan di fasa cair, propanol atau air? Nah, kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, nah pada saat 80% propanol di fasa cair, nah kalau jumlah keseluruhan itu pasti 100%, oke? Jadi itu yang harus kalian tanamkan, jumlah keseluruhan adalah 100%. Berarti pada saat 80% propanol di fasa cair, berarti 20%-nya adalah air. Nah, kalau di fasa uap, 57% adalah propanol, berarti 43%-nya air. Paham tidak maksud Ibu? Oke, jadi di sini pertanyaannya, manakah yang dominan di fasa cair? Di sini kan propanol 80%, berarti yang dominan propanol. Ya, jadi dari soalnya saja ini sudah terbaca jawabannya. Mana yang dominan di fasa cair, propanol atau air? Di sini propanol 80%, airnya cuma 20%, berarti yang dominan propanol.
Kalau pertanyaannya mana yang dominan fasa uap? Di sini yang fasa uap propanol 57%. Airnya 43%. Jadi di fasa uap pun yang dominan adalah propanol. Yang terakhir, jika tekanannya 2,5 kPa, ternyata propanol banding air 65 banding 35. Nah, kembali lagi yang di bawah sini, nah yang di sumbu horizontal itu adalah propanol. Nah, berarti 65, 0,65 berarti di sekitar sini. 0,65. Nah, katanya tekanannya 2,5 kPa. Oke, berarti di bawah sini. Oke, 2,5 kPa berarti masih berfasa gas. Nah, 2,5 kPa. Nah, kemudian dikompresi hingga tekanan mencapai 4,25. Kemudian dinaikkan, dikompresi berarti tekanannya ditambahkan. Dari titik ini, dari kursor ibu ini, tekanannya dinaikkan sampai sini nih. Ini kan 4 yang garis ini, 4,25 sekitar sini. Di 4,25, tentukan komposisinya di fasa cair dan gas. Nah, ini pas sama seperti yang sudah kita bahas dari tadi. Nah, ini letak posisinya di campuran. Kalau pertanyaannya berapa di fasa cair, tinggal tarik garis dari kursor ke yang berwarna abu-abu. Oh, ini di titik sini berarti dari sini ke sini. Oh, ini berarti sekitar 0,79 atau 79% di fasa cair. Di fasa cairnya berarti 79%. Kemudian dari titik yang sama, kalau pertanyaannya berapa di fasa gas, sisa tarik dari kursor ini, posisi kursor ibu, ke garis yang berwarna orange. Oh, 56,9 atau sekitar 56,9%. Nah, seperti itu. Jadi untuk menentukannya. Tadi ini 20% di fasa gas, 2% di fasa cair. Jadi ini yang dominan yang mana? Yang dominan air karena 80%. Propanol 80%, airnya hanya 20%. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana untuk pembuatan diagram fasa? Ada pertanyaan tidak? Bu, kalau yang 2 sama 56,90% itu diperkirakan ya, Bu? Di mana ini? Pertanyaannya untuk bagian yang mana? Yang di bagian yang menentukan 2% sama... Jadi kalian lihat, ini kan 20% di fasa gas. Berarti di titik 0,2 kan ya? Kemudian tarik garis ke yang warna orange. Berarti posisinya di sini nih, di fasa gas 0,2. Kemudian ke fasa cairnya tarik garis ke sini. Tarik garis ke sini. Nah, itu kan muncul tulisan 0,02. 0,02. Jadi 0,02. Nah, di posisi ini berarti fraksi molnya 0,02. Kalau dipresentasikan berarti 0,02 dikali 100%, berarti 2%. Seperti itu, Reynaldo. Atau mungkin kalian menggesernya, saya kok sepertinya 0,03 itu tidak masalah ya. Gitu ya maksud Reynaldo ya? Iya, Bu. Jadi tidak tidak dimisalkan ya, tapi ya sesuai. Kalau 0,2 tarik garis ke sini berarti 2%. Kalau ini 80%, 80% di titik ini berarti fasa gasnya, berarti tarik garis ke yang warna orange, sekitar 56,9% atau 57%. Seperti itu, Reynaldo. Sama yang tadi, Bu, yang menghilangkan 4 option itu, Bu. Itu Gimana itu? yang menghilangkan 4 option itu bebas atau
Iya, Harus bebas aja, oh bebas. iya. Menghilangkan ini ya, garis-garisnya ya? Iya, Bu. Oh iya, bebas. Yang penting nanti itu sebenarnya kita pilih yang mana aja yang dihilangkan bebas. Yang penting nanti kan fasa cairnya tetap. Kalau fasa cair berarti sumbu X-nya X propanol, sumbu Y-nya P total. Kalau dia gas, sumbu X-nya Y propanol, sumbu X-nya Y propanol, sumbu Y-nya P total. Jadi tadi menghilangkan yang manapun tidak ada masalah. Yang penting pada saat pemilihan dua grafik ini hubungannya X dengan P total dan Y dengan P total. Tidak ada masalah yang dihilangkan yang mana. Terima kasih, Bu. Lain? Yang lain ada pertanyaan tidak? Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau misalnya kalian masih bingung dengan diagram